Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kak Asik di channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Dan bersama Kak Asik tentunya apapun dan bagaimanapun keadaannya, yuk teman-teman, pokoknya kita asikin saja. Santai saja. Ini nomor 8 nih. Ini bukan kampanye. Jadi kebetulan Kak Asik pagi ini membuat konten adalah dengan alam. Karena Kang Asik perhatikan beberapa akun teman-teman yang sekarang viewernya tinggi, kemudian jam tayangnya juga tinggi. Ya pertama karena memang mereka adalah public figure. Yang kedua backgroundnya bagus. Jadi ceritanya ini Kang Asik ngikutin saja. Kalau di iklan TV, jadi ini nomor 8 itu ya. Turunan ke-8 itu miskin. Jadi enggak ya, mudah-mudahan angka 8 ini adalah angka yang genap gitu ya. Jadi ya cari suasana barulah kira-kira. Dan kebetulan Kang Asik sekarang tidak punya studio. Jadi di luar saja. Jadi ini mudah-mudahan banyak YouTuber pemula yang ketemu Kang Asik di channel ini. Tentunya selamat bertemu dan salam kenal dari Kang Asik. Ini kadang-kadang banyak yang bertanya bahwa pengen sih jadi konten kreator, pengen jadi YouTuber, cuma bingung katanya. Bagaimana cara membuat konten videonya, kemudian hal apa ini yang harus diangkat di konten kita. Sebetulnya sederhana teman-teman. Kang Asik dulu mula-mula atau pertama kali membuat akun, kemudian membuat konten video, sebetulnya ini Kang Asik membawa niche di YouTube itu adalah tentang YouTuber pemula. Jadi YouTuber pemula itu kan seharusnya udah pinter ya. Banyak kasih tahu ke orang. Karena dulu itu saking saking bingungnya apa sih yang harus diangkat nih ketika Kang Asik membuat konten video. Nah ceritanya adalah perjalanan membuat konten video di akun ini. Ya sudah, makanya setiap Kang Asik membuat banner YouTube, kemudian membuat thumbnail, kemudian edit video, disuguhkanlah di sini. Jadi seolah-olah Kang Asik kayak yang pinter. Padahal itu cuma curhat selama dalam perjalanan membuat konten video teman-teman. Nah ini buat teman-teman pemula ya, atau buat teman-teman yang sama-sama kayak Kang Asik hampir frustasi ceritanya. Yang sudah jenuh ya, ternyata kita santai saja lah kalau membuat konten video itu. Tidak usah diedit bagi yang tidak punya waktu ini ya tentunya. Kalau yang punya waktu ya diedit tentunya lebih bagus. Apalagi dalam pengambilan gambarnya itu backgroundnya ganti-ganti, istilahnya ya bener-bener kreatif lah, bener-bener niat banget. Pertanyaannya Kang Asik niat nggak? Ya niat sih, cuma kan kita diefisienkan, diefektifkan dengan waktu yang ada. Jadi kita ngonten pengen, kemudian monetisasinya uangnya pengen diambil lagi, punya Kang Asik di AdSense. Karena ini adalah monetisasinya dihentikan karena penghasilannya turun. Dalam arti penghasilan untuk jam tayang ya tentunya. Karena tidak konsisten. Di konten video yang pertama kemarin mulai aktif Kang Asik katakan subscribe dan jam tayang itu bisa hilang manakala kita dalam setiap tahun atau di akhir tahun tidak naik gitu. Yang namanya jadi partner YouTube kan, partner tuh kerja, jadi di YouTube harus bekerja. Kang Asik nggak konsisten. Nah ini wanti-wanti ini kepada teman-teman pemula yang tidak konsisten, atau dalam artian lagi pengen-pengennya nih kita ngonten sehari bisa nyampe 5 kali, atau seminggu nguploadnya bisa sampai 10 kali. Wah itu kalau lagi semangat, wah luar biasa teman-teman. Jadi kalau lagi semangat tuh nggak ada capek-capeknya. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, apalagi kalau subscribe-nya itu tidak naik-naik. Nah ini, jadi kalau Kang Asik gak mau lah ngomongin orang lain, kita ngomongin diri sendiri saja. Subscribe nih buat YouTuber pemula, yang 10 itu yang paling sulit. Jadi begitu kita upload video, 10 subscribe pertama itu waduh capeknya luar biasa. Apalagi kalau ada yang subscribe
satu orang aja sudah senangnya luar biasa. Nah yaitu catatannya itu tadi, karena YouTube itu ya perlu partner, perlu temen. Jadi kita ya harus bersiraturahmi, tapi bersiraturahmi jangan kita mentang-mentang juga ya lagi semangat, apalagi kontennya baru beberapa, apalagi akunnya belum berumur lama. Jadi jangan terlalu sering juga untuk silaturahmi. Karena apa? Nanti akan membuat spam. Jadi di samping ada memang manfaatnya, di samping ada efisiensinya, juga kita ada konsekuensi logisnya manakala kalau berlebihan. Nah ini ya. Jadi kalau berlebihan itu apapun tidak baik. Walaupun kalau dalam misalnya pembuatan konten video kita lagi semangat nih, kemudian YouTuber pemula, belum lama sehari kita upload video sampai 5 sampai 7, bagus tidak? Ya bagus sih ya, berarti kan aktif. Cuma itu tadi teman-teman, di dalam konten video khususnya untuk YouTuber pemula, kalau terlalu banyak juga ya YouTube juga mungkin tanda tanya, ini kenapa orang sih sering-sering amat ya. Kecuali kita akunnya sudah lama, kontennya sudah ratusan, itu juga perbedaannya. Jadi lain hal seperti itu. Nah ini khususnya untuk akun yang baru didirikan, akun yang baru dibentuk, kemudian konten videonya yang namanya konsisten itu ya sehari minimal 1 saja. Dan pengalaman Kak Asik nih di dalam akun ini, yang tertinggi itu viewernya ada nyampe di 10.000 kali ya. Dan itu di luar dugaan ya. Jadi viewernya 10.000, ada yang 11.000 paling banyak kalau tidak salah. Itu di luar dugaan sebetulnya. Malah Kang Asik itu kontennya biasa-biasa saja sebetulnya. Jadi tidak berbicara tentang teknik, tidak berbicara tentang editing video, tidak berbicara tentang pembuatan misalnya desain grafis, tidak. Jadi ngobrol seperti ini saja teman-teman. Malahan Kang Asik sebetulnya curhat. Termasuk hari ini curhat sebetulnya. Jadi begitu, kita itu jangan terlalu ambisius mungkin ya. Kalau ambisi ya harus, karena kita menjadi konten kreator juga. Ini kalau Kang Asik sendiri ya, ambisinya ingin mencari penghasilan tambahan. Makanya begitu monetisasinya dicabut, wah ini gak enak banget nih perasaan. Sayang banget itu uang di AdSense. Dikira hilang padahal enggak. Jadi tetap semangat sama teman-teman. Yang penting apa sih, membuat konten video yang mudah-mudah sajalah. Jadi buat pemula yang mau membuat akun YouTube, ingin membuat konten video, jadi jangan terlalu banyak yang kita pikirkan. Yang penting yang pertama itu adalah membuat konten video jangan yang sulit-sulit, jangan yang susah-susah, yang gampang saja yang kita kerjakan itu. Yang keduanya yang harus kita sikapi itu ya kitanya harus suka dulu. Apa sih yang kita sukai? Istilahnya apa sih yang kita hobi? Yang kita hobi misalnya tanam-tanaman dan lain sebagainya. Kita sih seputar aktivitas menanam tanaman dan lain sebagainya sambil berbicara, sambil belajar ngomong lah. Itu mau ada yang nonton ataupun enggak, biarin saja. Kadang-kadang kita itu kalau YouTuber pemula, pas begitu kita upload video kemudian ada yang menonton, kalau banyak seneng banget, girang, oh semangatnya nggak ketulungan. Tapi jangan aneh ya, ketika kadang-kadang begitu konten video kita upload, yang nyinyir ya ada, yang ngomong nggak enak juga nggak ada. Itu biasa saja, biarin saja. Dan malah kalau Kang Asik perhatikan, orang mau ngomong jangankan yang bagus, yang jelek saja, yang nyinyir saja, ketika komentar di konten video kita, itu keuntungan buat kita sebetulnya. Tetap di situ karena adanya interaksi. Jadi YouTube tidak pernah menilai orang itu mau komentarnya buruk sekalipun, biarin saja. Yang penting kita masih ada komentar seperti itu. Jadi konten video kita kan ditonton. Lah setidaknya mungkin beberapa detik yang komentar nyinyir, yang kemudian kadang-kadang menyudutkan kita, lo ngomong apa katanya di konten video itu, nggak ada makna. Nggak sadar mereka sudah menonton video kita, dan itu bagus menurut YouTube. Udah biarin saja. Jadi mental kita memang harus kuat lah. Kalau Kang Asik rasakan sih sudah 3 tahun berjalan akun ini,
yang dirasakan bukan lagi omongan orang dan lain sebagainya, bukan, tetapi penghasilan. Uang bro. Ketika penghasilannya dihentikan, ini yang bikin Kang Asik enek ya. Makanya ya sudahlah, kita sambil jalan-jalan, sambil hiburan, sambil keluar melihat pemandangan alam yang seperti ini, ya kita sambil ngomong, sambil curhat saja. Kadang-kadang di depan ada yang lewat juga tersenyum-tersenyum. Itu mungkin orang lagi apa, nggak apa-apa lah. Yang penting kita kan lagi konten ini, kita lagi nyari duit. Mungkin selewat, kalau tidak ada kamera disangkanya, nah ini orang ngomong sendiri, orang gila. Untung ada kamera ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi Kang Asik itu sukanya banyak temen, jadi kita berbagilah. Minimal kalau Kang Asik belum bisa berbagi finansial ya. Belum bisa berbagi penghasilannya, baru-baru buat teman-teman, buat sendiri juga masih kurang. Jadi minimal ya berbagi pengalaman seperti ini. Ya setidaknya berbagi background lah ya. Mungkin walaupun teman-teman melihat beberapa detik kan melihat sawah itu yang hijau kan enak. Jadi itu teman-teman. Sekali lagi terima kasih nih kepada teman-teman. Kadang-kadang Kang Asik kemarin mengupload video juga asal aja upload, bahwa Kang Asik nih masih aktif nih konten video ini. Jadi kemarin pernah mengupload satu video ya tentang apa itu namanya, remote control itu air modeling pesawat. Kang Asik upload, yang nontonnya sebulan lebih, 2 bulan kali cuma 8 orang. Berarti memang akun ini sudah kurang diaktifkan oleh YouTube. Ya salah sendiri, karena apa? Itu tadi teman-teman, karena Kang Asik tidak konsisten. Nah ini sebetulnya sungguh sangat berbahaya sekali. Apalagi kalau tidak pernah aktif seperti ini diisi konten video nih. Setahun tidak aktif, sepertinya di-banned, di-stop ya. Kan sayang. Jadi sudahlah, kalau memang teman-teman ingin menjadi YouTuber atau belajar membuat konten, apa sih yang teman-teman suka, apa yang teman-teman bisa, yang mudah dikerjakan dan lain sebagainya, sudah kerjakan saja. Atau misalnya teman-teman tidak mau nih berbicara di depan kamera, seperti Kang Asik ngomong aja kayak gini, nggak apa-apa, kita melihat muka saja di depan konten video, kemudian kita nulis apa sajalah di situ ya tentang motivasi hidup dan sebagainya, itu sah-sah saja sebetulnya. Yang penting videonya adalah ori punya kita, seperti ini nih, seperti Kang Asik, original punya kita. Terus misalnya bagaimana Kang Asik nih kalau kitanya itu tidak berbicara, gampang kan ada musik. Nah musiknya ini hati-hati, musik yang aman itu adalah musik yang ada di YouTube Studio. Silahkan teman-teman pakai, itu dijamin aman. Jadi untuk menutup, misalnya teman-teman gak mau ngomong, cuma jalan aja, cuma memperlihatkan alam, atau mengeluarkan tulisan-tulisan motivasi dan sebagainya, sudah iringi saja dengan instrumen musik yang ada di YouTube Studio. Jadi sebetulnya menjadi konten kreator di YouTube itu asal konsisten aja teman-teman, konsisten. Jadi lama kelamaan kalau videonya sudah di atas 100 200, itu yang nonton ketika kita upload ada aja sebetulnya. Jadi jangan khawatir, jangan dengar omongan orang, wah lu nonton paling-paling cuma 15 17 20 25, paling banyak 200. Ya biarin aja, kenapa orang jadi repot ya? Gimana kita aja yang punya konten kita, yang punya akun kita, yang ngomong juga kita. Lah orang suka-suka mau ngomong seperti apa ya silakan. Yang penting kita sebagai konten kreator, sebagai YouTuber yang punya akun, minimal kita bahagia bahwa kita punya akun YouTube kan gitu. Setidaknya walaupun belum penghasilannya banyak, walaupun misalnya sebulan baru 1,5 juta, banyaknya 3 juta, nggak apa-apa lah. Yang penting kan dikatakan orang bahwa ini loh, saya YouTuber, ini adalah saya konten kreator. Biarin aja, numpang keren gitu. Daripada tidak sama sekali. Jadi kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak pernah tahu bagaimana sih keluh kesah kita menjadi konten kreator, bagaimana sih jadi YouTuber itu. Karena jangankan orang lain, jangankan teman-teman, Kang Asik kadang suka ngiri. Kenapa sih ya?
Kadang ada konten kreator, ada akun YouTube itu orang cuma jalan-jalan doang, cuma vlog doang. Kok sampai ribuan, sampai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu yang nontonnya. Nah seperti itu ya. Nah itu yang pertama yang pertama sekali adalah karena mereka biasanya adalah public figure. Mereka adalah orang yang terkenal seperti artis, kemudian bupati, kemudian gubernur, kemudian presiden, karena mereka sudah punya icon. Lah modelan Kak Asik nih kayak gini, siapa sih Kak Asik kan begitu. Jadi ya sadar saja ketika yang nontonnya sedikit, ya orang nonton Kak Asik mana suka, siapa artis juga bukan, terkenal juga enggak, gitu kan. Subscribe-nya juga baru ribuan, baru dikit, yang nonton juga baru dikit. Ya biarin lah, yang penting buat seperti ini konten video. Jadi itu saja teman-teman obrolan pagi ini, karena Kang Asik ini adalah membuat konten video dengan durasi antara 15 menit. Maunya sih sampai 30 menit, tapi ternyata lelah ngomongnya. Baik teman-teman, berjumpa lagi. Salah ngomongnya. Baik teman-teman, berjumpa lagi di konten video berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.